Hai Sun Friends, nah kemarin kan aku udah beli bahan buat MPASI-nya GG. Sekarang menyambut Pekan Anak Nasional, aku mau kasih tahu kalian cara bikin MPASI sekalian resep-resepnya. Di sini aku mau pakai kentang dari Sunrise. Di sini aku pakainya Tess Potato. Oke, kalau gitu langsung aja aku mau kasih tahu kalian bahan-bahannya ada apa aja. Sini aku punya kentang, pastinya kentangnya Sunrise, terus ada daging cincang, ada daun seledri, ada telur puyuh, terus ada bawang bombay juga, tentunya juga dari Sunrise, ada bawang putih juga Sunrise pastinya dong, terus gula, ada keju, ada butter nanti buat numis, ada garam, merica, dan aku pakai wortel sebagai sayurnya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama-tama aku mau rebus kentangnya dulu. Ini tadi kentangnya udah aku kupas, terus aku rendam di air. Kenapa? Agar dia nggak teroksidasi dengan udara gitu. Jadi warnanya tetap cantik. Sekarang kita potong-potong dulu kentangnya, baru kita rebus. Nah kebetulan kalau GG tuh nggak ada masalah dengan makan. Jadi makan apa aja dia bisa, dia mau gitu. Jadi aku nggak pusing-pusing sih mikirin bahan makanan apa yang bisa dimakan. Tapi aku punya tips buat kalian yang mungkin anaknya susah makan gitu ya. Tips pertama, kalau lagi kasih makan anak itu ciptain suasana yang nyaman. Terus juga perhatiin anak itu sukanya menunya apa gitu. Nah kitanya juga harus happy, jangan stres-stres duluan. Nanti kalau kitanya udah stres duluan mau kasih makan anak tuh anaknya juga jadi males gitu. Nah sekarang airnya udah mendidih, kita mau rebus kentangnya sekarang. Kita rebus sampai benar-benar empuk, nanti setelah empuk baru kita haluskan. Sekarang kentangnya udah empuk, aku mau angkat dulu, habis itu mau aku halusin. Langsung kita halusin aja. Oke, sekarang kentangnya udah halus, kita sisihin dulu. Aku mau tumis bumbu-bumbunya sekarang. Nah, kalau numis bumbu ini bebas, mau pakai butter, mau pakai margarin boleh, mau pakai minyak goreng biasa juga boleh. Tapi kalau untuk baby lebih baik pakai butter karena itu juga buat nambah aromanya gitu. Masukin butter. Kita masukin bawang putih. Bawang bombay. Nah, kenapa aku selalu pilih produk-produk dari Sunrise untuk bahan MPASI-nya GG? Karena Sunrise itu udah terjamin dia bebas dari pestisida. Jadi pastinya aman banget digunain untuk balita kayak GG. Pastinya dong untuk anak di rumah kita pasti pilih yang terbaik ya kan? Nah, setelah bawangnya wangi kita masukin daging cincang. Kalau untuk daging ini bebas, mau pakai daging cincang, daging sapi boleh, daging ayam boleh, mau pakai udang juga boleh. Tergantung kesukaannya si anak. Kita tumis sebentar, terus tambahin juga telur puyuh yang udah dicincang kasar.
Kita tunggu sampai dagingnya berubah warna. Baru nanti aku mau masukin wortel. Nah, kalau udah kayak gini, waktunya kita masukin wortel parut. Untuk wortel ini, sayuran gitu bisa disesuaikan dengan umurnya bayi. Kalau misalkan baru dapet MPASI, lebih baik wortelnya diserut, jadi dia nggak terlalu nggak terlalu kasar gitu, bisa dicerna sama si anak. Tapi kalau dia udah mulai tumbuh gigi, wortelnya bisa dicincang halus atau dicincang kasar. Sekarang kita masukin kentang yang tadi udah kita haluskan. Aduk sebentar, kemudian kita tambahkan dengan susu cair. Susu cair masukin sedikit-sedikit aja, nanti tingkat kekentalannya bisa disesuaikan. Terus aku masukin juga garam sama merica. Nanti kalau dia udah tercampur rata, baru kita masukin keju. Nah, karena berhubung si Gege sukanya tekstur yang creamy terus gurih gitu, aku suka masukin keju ke dalam makanan dia. Kalau nggak keju khusus bayi, bisa juga pakai keju cheddar, keju biasa. Kayaknya ini udah cukup. Sekarang aku tambahkan dengan keju sesuai kebutuhan. Nah, ini nanti kalau udah selesai, udah mateng, untuk bayi yang baru banget belajar makan, kenal sama MPASI, ini bisa di blender dulu sampai halus, baru disajikan. Tapi untuk Gege, karena dia udah mulai ada gigi gitu, jadi kayak gini udah langsung bisa dimakan aja. Kita tunggu sampai kejunya lumer. Di situ udah deh. Ini menunya simple banget. Oke, sekarang udah matang, aku mau masukin ke dalam piring. Nah, ini nanti bisa dibagi sesuai porsi. Jadi mungkin untuk satu resep ini bisa untuk 3 kali makan deh kira-kira untuk anak yang baru mulai MPASI gitu. Nah, di atasnya kalian bisa tambahkan keju parut lagi, tapi di sini kayaknya tadi aku udah cukup masukin keju, jadi aku tambahin aja sama daun seledri. Nah, ini dia sup krim kentang ala Mama Lita. Habis ini aku mau bikin cemilan untuk abang-abang. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya.
Nah, setelah tadi kita udah selesai bikin MPAC-nya GG, sekarang aku mau bikin cemilan untuk abang-abang. Hari ini aku mau bikinin kakak stik keju kentang. Memakai tentu saja tidak lain dan bukan kentang dari Sunrise. Oke, kalau gitu kita lihat bahan-bahannya ada apa aja. Tentunya di sini aku udah punya kentang. Kentang yang mau aku rebus, potong-potong dulu. Seperti biasa, kita potong-potong. Aku sudah sering banget bilang produk kentang dari Sunrise ini daya tahan simpannya bagus, baik gitu, tahan lama. Jadi kalau kalian mau stok di rumah itu nggak usah takut. Kita masukin, ini udah mendidih. Oke, kita tunggu kentangnya empuk. Sambil nunggu kentang empuk, aku mau potong-potong seledri dulu. Kita pakai daunnya aja, batangnya nggak usah. Sekarang kentangnya udah empuk, kita angkat dulu. Habis itu seperti biasa kita halusin. Oke. Sini mau aku halusin pakai garpu. Oke, sekarang setelah kentangnya udah halus, kita masukin daun seledri, terus keju, kita aduk dulu, tambahin garam dan merica bubuk. Aduk sampai rata, setelah itu baru kita tambahkan tepung maizena. Kita tambahin tepung. Biar lebih rata aduknya, aku mau langsung pakai tangan aja. Kita campur si tepung maizena tadi sama adonan kentang sampai rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, kita tinggal cetak, baru kemudian kita goreng. Kayak ini kayaknya udah cukup. Aku mau siapin alat-alat untuk cetak si stik kentangnya dulu. Kita taburin sedikit tepung maizena biar nggak lengket. Sekarang kita mau potong stik kentangnya. Kalau api udah panas, kita bisa langsung masukin ke dalam penggorengan. Kayaknya udah, kita mau masukin aja. Gorengnya dalam api kecil ya. Baik-baik gosong dia. Wow, menggiurkan sekali sepertinya. Nah, ini dia stik kentang keju ala Mama Lita. Sekalian nih aku mau kasih tips buat kalian di rumah yang suka bikin cemilan untuk anak. Pastikan bahan-bahannya itu yang
terpercaya yang bagus. Kalau aku pilihanku udah jelas, selalu pakai produk-produk dari Sunrise, entah itu bumbunya, bawang-bawangan, rempah-rempah, apalagi untuk umbi-umbian kayak gini. Nah, dan juga kalau bikin cemilan buat anak itu lebih baik divariasi gitu, biar anaknya nggak bosen. Nah, contohnya kayak gini nih, stik kentang keju. Ini anak-anak pasti suka. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video masak selanjutnya. Pokoknya untuk bahan makanan aku rekomendasiin produk-produk dari Sunrise. Dan ingat yang ada gambar Chef Junanya. Tetap sehat bersama Sunrise, yang terbaik untuk keluarga.